Hai, Assalamualaikum. Saya Nadia Putri, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2. Di sini saya akan menjelaskan panduan observasi profilin peserta didik di SD Negeri 14 Banda Aceh, kelas 6. Yang pertama, etnik peserta didik. Pendidik dalam melakukan proses pembelajaran perlu memperhatikan jenis etnik apa saja yang terdapat dalam kelasnya. Dalam sekolah dan kelas tertentu terdapat multi-etnik atau suku bangsa. Adapun aspek yang diobservasi pada etnik peserta didik meliputi peserta didik memiliki toleransi tanpa membedakan suku dan bagaimana guru menerapkan pembelajaran pada peserta didik yang memiliki perbedaan etnis. Yang kedua, kultural peserta didik. Peserta didik kita sebagai anggota suatu masyarakat memiliki keberagaman kebudayaan. Adapun aspek yang diobservasi pada kultural peserta didik meliputi peserta didik menghargai aspek perbedaan budaya dari segi bahasa, kemudian melaksanakan budaya kelas. Yang ketiga, status sosial peserta didik. Peserta didik pada suatu kelas biasanya berasal dari status sosial ekonomi yang berbeda-beda. Adapun aspek yang diobservasi pada status sosial meliputi tidak mendiskriminasi teman sekolah dan peserta didik tidak menunjukkan sikap minder. Selanjutnya, minat peserta didik. Minat merupakan suatu sumber motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan kegiatan yang dipilihnya. Adapun aspek yang diobservasi pada minat merupakan antusias dalam pembelajaran. Peserta didik aktif mengikuti pembelajaran dan peserta didik menunjukkan karakter kreativitas. Yang kelima, perkembangan kognitif. Aspek yang diobservasi pada perkembangan kognitif meliputi mampu berpikir kritis, mampu memecahkan masalah, mampu mengembangkan ide dan kreativitas, mampu bertanya dan memberikan pendapat, mampu menyimpulkan materi pembelajaran, mampu mengingat materi dan penghafalan dengan baik, dan mampu melakukan penalaran yang logis terhadap objek yang konkret. Yang keenam, kemampuan awal peserta didik. Kemampuan awal merupakan keadaan pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki terlebih dahulu oleh peserta didik sebelum mempelajari pengetahuan dan keterampilan baru. Adapun aspek yang diobservasi pada kemampuan awal meliputi peserta didik mampu mengaitkan pembelajaran yang akan dipelajari dengan sebelumnya dan antusias dalam mengerjakan soal pretest. Yang ketujuh, gaya belajar. Gaya belajar merupakan cara cenderung yang dipilih atau digunakan oleh peserta didik dalam menerima, mengatur, dan memproses informasi dari guru. Adapun aspek yang diobservasi pada gaya belajar meliputi peserta didik belajar dengan gaya visual, auditory, dan kinestik, serta peserta didik belajar dengan gaya reading dan writing. Yang kedelapan, motivasi belajar peserta didik. Motivasi merupakan suatu kondisi yang menyebabkan atau menimbulkan perilaku tertentu dan yang memberikan arahan dan ketahanan pada tingkah laku tersebut. Adapun aspek yang diobservasi pada motivasi belajar meliputi memiliki keingintahuan yang tinggi, bersemangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, mampu memanfaatkan waktu luang dengan aktif membaca buku dan kegiatan yang bermanfaat, mengerjakan tugas yang diberikan dengan tepat waktu, dan aktif dan mampu berkolaborasi dengan guru serta teman sekelompok. Yang kesembilan, perkembangan emosional. Dengan suasana emosi yang positif atau menyenangkan atau tidak menyenangkan membawa pengaruh pada cara kerja struktur otak manusia dan akan berpengaruh pula pada proses dan hasil belajar. Adapun aspek yang diobservasi pada perkembangan emosional meliputi mampu mengikuti kegiatan pembelajaran dengan tenang dan kondusif, tidak mudah menyerah, dan mampu mengendalikan emosi dalam menghadapi masalah. Yang ke-10, perkembangan sosial. Perkembangan sosial adalah kemampuan anak untuk berinteraksi dengan lingkungannya.
Adapun aspek yang diobservasi pada perkembangan sosial meliputi mampu bekerja sama dengan siapapun tanpa memandang latar belakang, suku, keyakinan, mampu bersosialisasi dengan teman dan warga sekolah, dan membantu teman yang memerlukan. Yang ke-11, perkembangan moral. Adapun aspek yang diobservasi pada perkembangan moral meliputi bersikap jujur dalam mengerjakan tugas maupun berbicara, tidak berkata hal yang tidak baik, mentaati peraturan yang ada di sekolah dan kelas, menghargai pendapat teman, menghormati orang tua, guru, teman, dan semua kalangan, mengucapkan tolong dan terima kasih ketika meminta bantuan dan menerima bantuan. Nah, yang terakhir yaitu perkembangan motorik. Adapun aspek yang diobservasi pada perkembangan motorik meliputi kemampuan melakukan motorik halus dan motorik kasar. Demikianlah penjelasan panduan observasi profiling peserta didik di kelas 6 SD Negeri 14 Banda Aceh. Sampai jumpa, sekian terima kasih.